Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nasabitra dari kelas K421 MNR. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis yang diajarkan oleh Bapak dosen Andi Febrian Nur Patria. Sebelumnya saya akan share lebih dahulu materinya. Ya, di sini adalah materi kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya, di pengantar bisnis itu ada unsur-unsur yang dipelajari. Yang pertama, fungsi planning. Yang kedua, fungsi organizing. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Yang keempat, manajemen operasi. Dan yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kita masuk ke planning. Sebelum kita membahas tentang fungsi planning, alangkah baiknya kita mengerti apa itu planning. Planning adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Planning tidak lain adalah berpikir sebelum bertindak. Ini membantu kita untuk mengintip ke masa depan dan memutuskan terlebih dahulu cara untuk menghadapi situasi yang akan kita hadapi di masa depan. Planning melibatkan pemikiran logis dan pengambilan keputusan yang rasional. Lalu ada fungsi planning. Fungsi planning yang pertama, perencanaan berisi perumusan tindakan-tindakan untuk mencapai hasil sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan. Dan yang kedua ada perencanaan merupakan suatu keputusan terhadap apa yang akan dilakukan di masa depan. Perencanaan harus bersifat dinamis, berkesinambungan, dan fleksibel. Lalu, fungsi organizing. Apa itu organizing? Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Ada 4 bagian penting yang perlu diketahui dalam perorganisasian. Yang pertama, ada staffing. Yang kedua, delegation of authority. Yang ketiga, departementasi. Dan yang keempat, ada personalia. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah, menurut Philip pada tahun 2005, menjelaskan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga promosi, serta penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dalam organisasi. Manajemen pemasaran melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, pengembangan rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran ke dalam tindakan, serta mengontrol program pemasaran. Usaha-usaha pengembangan produk dalam manajemen pemasaran antara lain penetapan strategi, kedua riset pasar, yang ketiga riset dasar, dan yang keempat riset praktis, yang kelima desain dan pengembangan. Sistem pendukung produksi yang dilakukan oleh manajemen pemasaran yang pertama, subsistem input, subsistem output, dan subsistem perencanaan. Lalu kita menuju ke manajemen operasi. Manajemen ini merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara dan perkembangannya berjalan sesuai yang direncanakan. Lalu di sini ada manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada tokoh Mondi pada tahun 2008. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, pendapat menurut Carter dan Davis pada tahun 1996. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Lalu, ada pendapat dari Schuller dan Jackson pada tahun 2006. Sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Mungkin cukup sekian pengertian tentang materi kuliah pengetahuan secara singkat dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.